bangsa yang kerap memperjuangkan tentang kemajuan perguruan tinggi di Indonesia. Sambut ucapan perguruan tinggi kita dengan topik Merdeka! Merdeka! Ketua Dewan Pembina Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta, Dr. Rudiono Darsono memenuhi panggilan di Reskrimum Polda Metro Jaya sebagai undangan klarifikasi yang bertempat di Unit 3 Lantai 4 Gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan pada hari Kamis 7 Maret 2024. Hal ini dilakukan berdasarkan rujukan laporan polisi nomor LP-294-1/2024-SPKT-Polda Metro Jaya tanggal 17 Januari 2024 tentang perkara tindak pidana memberikan keterangan palsu di bawah sumpah sebagaimana dimaksud dalam pasal 242 KUHP yang terjadi pada tahun 2018 sampai tahun 2019 di Jalan Gajah Mada nomor 17 RT 003 RW 001 Kelurahan Petojo Utara Kecamatan Gambir Kota Jakarta Pusat DKI Jakarta dan surat perintah penyelidikan nomor SP-4-421-1-2024 pada tanggal 18 Januari 2024. Tercermin dari hal tersebut di atas bahwa pelapor melakukan kriminalisasi kembali yang ditujukan kepada Dr. Rudiono Darsono. Ada kejanggalan di mata para akademisi UTAM 45 Jakarta bahwa surat laporan polisi nomor LP-294-1/2024-SPKT-Polda Metro Jaya tertanggal 17 Januari 2024 dibuat hanya membutuhkan 1 hari saja yang langsung ke tahap surat perintah penyelidikan nomor SP-4-1/2024 pada tanggal 18 Januari 2024. Senat Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta juga mengatakan bahwa Dr. Rudiono Darsono memiliki tanggung jawab yang besar dalam mempertahankan aset tanah Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta sebagai aset perguruan tinggi dalam mencerdaskan anak-anak bangsa Indonesia. Klarifikasi ini juga dilakukan bersama dengan aksi simpatik dari mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta yang turut prihatin atas masalah ini. Hari ini agendanya undangan klarifikasi. Oke, undangan klarifikasi kami bersama-sama dengan Ketua Yayasan dan para senat perguruan tinggi datang memberikan laporan secara tertulis. Yang diundang adalah Bapak Rudiono Darsono sebagai pemberi saksi palsu. Dituduh memberikan saksi palsu di pengadilan yang sudah berjalan 6 tahun yang lalu. Jadi kami memberikan klarifikasi dengan data dan sebagainya sudah disampaikan. Bagaimana mungkin para yang memalsukan akte-akte tanah yang kita duga ini kok bisa mengkriminalisasi si pemilik tanah. Ini saksi sudah diselesaikan di pengadilan, tapi masih bisa diangkat dan Bapak Rudiono Darsono itu dilakukan proses kriminalisasi. Ini yang begitu hebatnya adanya satu rekayasa. Surat pemanggilan begitu ekspresnya dapat diselesaikan dari level pelaporan sampai ke penyelidikan hanya membutuhkan waktu 1 hari. Yang begitu hebatnya di negara tercinta Republik Indonesia kita, pelaporan itu bisa dijalankan dalam 1 hari. Kami sangat
sangat kaget dalam hal proses kriminalisasi. Kakinya ada bawa dokumen-dokumen nggak? Kami membawa dokumen, dokumennya sudah disubmit ke penyidik seperti itu. Dokumennya terkait klarifikasi dari Bapak Rudiono Darsono secara langsung mengklarifikasi tentang terhadap undangan klarifikasi yang diberikan oleh pihak penyidik. Pertanyaan gini. Pertanyaan kita, kalau seandainya kepolisian ingin menerima laporan yang tuduhan keterangan palsu, padahal ini kan sudah berlangsung beberapa tahun yang lalu dan sudah melalui sidang pengadilan. Saya tanya, apakah artinya kepolisian akan menisbihkan keputusan hakim yang waktu itu sudah mengadili soal-soal itu? Apakah akan menisbihkan? Dibilang tidak. Ya oleh sebab itu, kalau begitu ya kepolisian harus mencari dokumen-dokumen dong di kehakiman. Ya, sehingga nanti kepolisian bisa tahu betul siapa yang benar. Dari situ aja udah kelihatan. Pak, ada tujuan oknum ini nggak? Kenapa? Tujuan ke arah ya justru itu Ke arah oknum mafia tanah. kita Ya? ini lembaga pendidikan yang punya tanah. Kita ini lembaga pendidikan yang punya tanah dan ingin dipermainkan oleh mafia tanah. Kita tidak ingin jadi bola-bola permainan mafia tanah. Kita akan lawan itu. Berarti keterangan dari Pak Rudi sebenarnya sudah disahkan oleh pengadilan bahwasanya itu bukan Pada saat itu di pengadilan. Iya. Ya. Pak Rudi sudah disumpah di depan pengadilan. Dan tidak ada keberatan dari Tidak ada keberatan dari hakim. Kenapa dari terdakwa juga tidak? Tapi bisa dibuat satu rekayasa sehingga dapat dikriminalisasi. Ini kan proses kriminalisasi yang permainan antara oknum mafia tanah Teja Wijaya dan juga yang didukung oleh para oknum jenderal-jenderal polisi yang ada di Polda Metro Jaya. Ini membuat kami sangat kaget bahwa ada permainan apa ini, sehingga proses penyelidikan bisa naik dalam satu hari. Ini sangat luar biasa. Kasusnya udah berapa lama Pak? 6 tahun. Ini kasus pengadilan yang sudah 6 tahun dan sudah ingkrah. Pengadilan sudah ingkrah. Masih bisa diangkat dan dibuat sesuatu rekayasa yang luar biasa. Pada hari berikutnya, tim kami menemui Dr. Rudiono Darsono selaku Ketua Dewan Pembina Yayasan 17 Agustus 1945 Jakarta untuk melakukan wawancara eksklusif sebagai berikut. Pak Rudi, bagaimana tanggapan Bapak mengenai aksi Sivitas Akademika di Polda Metro Jaya pada 7 Maret lalu untuk mempertahankan hak Yayasan UTA 45 Jakarta yang diwakili oleh Bapak Rudiono karena adanya dugaan kriminalisasi atas kesaksian Bapak yang pada saat itu dianggap palsu dalam ruang sidang pada tahun 2018? Gini ya. Kita ini kan sekarang ini generasi muda yang cerdas ya. Mereka, apalagi anak-anak 17 Agustus ya, mahasiswa-mahasiswa 17 Agustus dan Sivitas Akademika, yang pada saat kepemimpinan saya itu saya haruskan untuk mengerti dan belajar tentang ilmu hukum, semuanya. Ya, jadi mulai dari pimpinan, mahasiswa prodi atau jurusan apapun itu, mereka harus belajar tentang mata kuliah dasar-dasar ilmu hukum. Ya. Karena saya sangat mengetahui tentang jahatnya penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh oknum-oknum, baik kekuasaan di eksekutif maupun di oknum-oknum di aparat penegak hukum. Ya. Jadi permainan dan jual beli hukum yang terjadi di era reformasi ini memang sudah sangat jahat. Jadi apapun itu yang saya selalu sampaikan, apapun itu selama bisa menguntungkan dan diperdagangkan oleh para oknum-oknum penjahat di bidang penegakan hukum itu, mereka pasti akan lakukan. Karena lemahnya kepemimpinan. Ya, karena lemahnya kepemimpinan di era reformasi ini, terutama di dalam 10 tahun terakhir ini ya. Ya, itu benar-benar kita masuk ke dalam sisi yang sangat buruk lah.
penegakan hukum kita ya. Sampai Mahfud MD kan bilang, kamu mau beri hukum dengan pasal apa, mereka bisa cariin. Ya, kamu mau nuntut orang, ya, kamu yang salah, kamu bisa tuntut orang untuk orang itu masuk penjara. Itu Mahfud MD yang ngomong, seorang mantan Menko yang pada saat itu dia bicara, dia masih menjabat sebagai Menko. Saya juga bingung. Kok Menko bukan memperbaiki, malah jadi ngomong seperti pengamat kan? Untung aja nggak kepilih juga sih. Ya kalau enggak kita tambah bingung lagi gitu kan. Harusnya ini bagaimana kita memperbaiki hukum ini sendiri kan. Ya. Itu yang saya ini kan. Saya terima kasih karena dari apa yang saya ajarkan selama saya memegang tampuk kekuasaan di 17 Agustus itu sudah bisa dimaknai dengan baik ya, bahwa perjuangan itu pasti butuh pengorbanan. Apalagi kalau kita ketemu dengan bandit-bandit yang memang mencari-cari keuntungan dari idealisme dan konsistensi kita di dalam mencoba memperbaiki hukum pada bangsa dan negara ini. Karena memperbaiki hukum bangsa di bangsa ini itu banyak musuhnya. Itu pasti. Ya, karena kalau hukum bangsa ini baik, mereka tidak punya lagi peluang untuk melakukan apalagi namanya kriminalisasi ya, perjuangan jual beli hukum itu kan. Ya, mereka untuk mencuri sedikit uang rakyat pun itu akan sangat-sangat sulit. Ya, itu yang saya bangga. Baik, Pak Rudi termasuk salah satu yang sangat vokal dalam mengkritisi sistem hukum di Indonesia. Apakah tidak ada rasa khawatir dari Pak Rudi sendiri? Kalau dibilang sebagai manusia ya, tidak ada rasa khawatir itu satu yang bohong. Rasa khawatir, rasa takut itu manusiawi. Ya. Tapi sebagai anak bangsa, sebagai seorang pendidik, ya, sebagai orang yang cinta kepada bangsa dan negara ini, saya lebih khawatir dan lebih takut kalau ini akan menjadi akhir dari era reformasi. Ya. Kalau hanya akhir dari era reformasi aja mungkin masih nggak apa-apa ya. Kita bisa akan berganti dengan era-era yang baru, orde lama, orde baru, era reformasi ya. Tapi yang justru saya khawatirkan seperti apa yang pernah disampaikan oleh Pak Prabowo dulu ya. Saya justru mengkhawatirkan dengan adanya penyalahgunaan atau penggunaan hukum untuk kepentingan penguasa yang dimanfaatkan juga untuk kepentingan pribadi dari para bandit-bandit pemegang kekuasaan pada bidang hukum ini justru akan menghancurkan NKRI. Pak Prabowo sampaikan dengan tegas loh. Apakah tahun 2030 NKRI ini masih ada? Kalau sistem hukum dan kekuasaan masih seperti ini, itu saya lebih khawatir. Karena kita mesti ingat, satu negara itu bisa bertahan kalau sistem hukum yang mengatur tentang keadilan, tentang kesejahteraan, tentang kebersamaan dan persatuan, ya, itu dihancurkan dan dirusak oleh oknum-oknum ini. Ingat, Orde Baru itu jatuh atau dijatuhkan oleh reformasi karena hukum tidak dipercaya. Karena hukum digunakan untuk kepentingan kekuasaan. Karena hukum digunakan untuk kepentingan sekelompok atau segelintir elit-elit kekuasaan. Itu yang membuat rakyat menjadi gimana ya? Menjadi satu kebencian di sana kan. Yang pertama dari rasa takut, karena berkumpul bergumur di sana, yang akhirnya menjadi sebuah kebencian di sana. Ya. Pak Quraisy Shihab kemarin juga bicara. Rasa takut dan kegelisahan rakyat itu bisa menjadi akhir dari sebuah era. Kalau hanya era nggak apa-apa, kita bisa mengganti dengan era yang baru, rejim yang baru, yang kita berharap lebih baik. Tapi kalau akhir dari NKRI, kita mau apa? Apa kita mau seperti Libya yang kekuasaannya diktator menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan sekelompok penguasanya? Ini yang harus sama-sama kita perhatikan. Kalau
orang terdidik, orang yang mengerti tentang semuanya dan masih mempunyai kemampuan untuk berdebat dan melawan aja bisa dikriminalisasi, apa yang akan terjadi kalau ini terjadi kepada rakyat-rakyat biasa? Siapa yang mau dengar? Siapa yang akan bicara? Ini yang harus benar-benar menjadi perhatian dari para penguasa pada hari ini. Jangan jadi penguasa, jadilah pemerintah yang baik. Jadilah pemimpin yang baik. Perbaiki sistem hukum kita, hancurkan oknum-oknum yang menyalahgunakan kekuasaan dan menyalahgunakan hukum, memperjualbelikan hukum. Itu yang harus dihancurkan. Ya. Itu yang menjadi concern saya di sana. Terakhir, Pak Rudi, mungkin singkat saja. Bagaimana cara Bapak untuk mengendalikan situasi ini supaya juga Civitas Akademika yang ada di UTAM 45 Jakarta tidak merasa khawatir dengan adanya kasus ini, Pak? Saya selalu sampaikan ya bahwa era baru akan dimulai. Saya berharap ini era baru ya. Ya, jadi tidak ada kepentingan-kepentingan politik yang dapat mengganggu jalannya eksistensi negara ini ke depan selesai dari pemilu ini ya. Yang satu sangat saya harapkan adalah dalam kepemimpinan Pak Prabowo nanti ke depannya, yang kita tinggal, kalau tidak ada satu yang luar biasa, kita tinggal menunggu pengumuman KPU tanggal 20 Maret ini. Saya berharap, sangat berharap, supaya Pak Prabowo mengingat kembali. Ya, kebetulan Pak Prabowo juga salah satu saksi hidup dan pelaku pada masa Orde Baru itu. Orde Baru jatuh karena hukum tidak dipercaya. Karena kekuasaan menyalahgunakan hukum untuk kepentingan kekuasaan. Ya. Era reformasi mencoba, ya. Pada reformasi ini kan mereka mencoba ya, membuat sesuatu sistem untuk memperbaiki sistem hukum kita yang pada Orde Baru ini tidak dipercaya. Karena dipergunakan oleh penguasa dan oknum-oknum untuk mempertahankan kekuasaannya dan mencari kekuasaan lain di dalam era itu. Ya. Jadi, nah, pada saat reformasi itu dibentuklah ya, yang namanya KPK, yang namanya Komisi Yudisial, yang namanya Mahkamah Konstitusi. Ini tiga-tiganya dibentuk semua yang berkaitan dengan bidang hukum. Ya, karena persoalan Orde Baru itu adalah tidak dipercayanya hukum yang dapat memberikan keadilan dan kesejahteraan kepada rakyat, kepada masyarakat. Tapi tiga-tiganya ini dijalankan secara kurang baik, kalau kita tidak mau menyebut yang tidak baik ya. Karena gini, kita ambil contoh satu, KPK. KPK itu dibentuk karena ketidakpercayaan reformis-reformis pada masa reformasi itu kepada polisi dan jaksa pada hari itu. Maka dibentuklah sebuah badan extraordinary power yang namanya Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya. Tapi aneh dan lucu, ini disalahgunakan oleh elit politik yang berkuasa pada masa reformasi. KPK dibentuk karena tidak percayanya masyarakat terhadap polisi dan jaksa pada masa Orde Baru. Pada hukum. Tapi kok KPK ini justru diisi oleh mantan-mantan dan para petinggi kepolisian dan jaksa juga di sana. Jadi apa gunanya KPK ini sendiri kan? Kalau KPK dibentuk karena ketidakpercayaan kepada polisi dan jaksa, kepada hukum, nah kok KPK diisi lagi oleh mereka? Jadi apa guna KPK ini dibentuk untuk apa gitu kan? Nah ini terjadi pada hari ini. KPK-nya hancur lebur, rakyat udah tidak lagi percaya, ya. Hukum semuanya juga bermain
dengan kekuasaan-kekuasaan dari oknum-oknum penguasa pejabat tingginya di sana. Semua serba rusak lagi. Itu yang tadi saya sampaikan. Saya lebih khawatir tentang eksistensi bangsa ini ke depan daripada saya mengkhawatirkan tentang diri saya. Saya sebagai pendidik, saya sebagai seorang ahli di bidang hukum, ya, saya sebagai dokter di bidang hukum, saya mempunyai kewajiban sebagai akademisi itu untuk memberikan pencerahan-pencerahan kepada masyarakat, kepada pemimpin bangsa ini saat ini, yang mungkin lupa bahwa reformasi ini dibentuk untuk memberikan keadilan kesejahteraan kepada kehidupan masyarakat dan rakyat di dalam era kemerdekaan ini. Bukan justru tambah menghancurkan bangsa ini dan menisbikan cita-cita reformasi itu untuk mensejahterakan dan memberikan keadilan kepada rakyat. Itu yang harus kita inikan, ya. Jadi bahwa bagaimana saya meredam mahasiswa, saya rasa mahasiswa kita itu sudah mempunyai, mahasiswa 17 Agustus ya, khususnya, mereka sudah mempunyai pemikiran-pemikiran yang matang dengan dasar-dasar hukum dan dasar-dasar pendidikan untuk bagaimana menjadi seorang negarawan ke depan. Ya, itu dari saya. Baik, terima kasih Pak Rudi. Terima kasih.